Nah, untuk selanjutnya ada kampus mengajar dan asistensi mengajar yang akan dijelaskan oleh Ibu Miranti. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Sheila atas kesempatannya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke. Bisa, Bu Mira. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai asistensi mengajar dan juga kampus mengajar di semester ini. Untuk pertama, alur pendaftaran yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Sheila. Jadi ini hanya untuk asistensi mengajar ya. Jadi kalau untuk asistensi mengajar memang mendaftarnya hanya pada kampus Merdeka um.ac.id dan juga pplum.ac.id untuk pemilihan sekolahnya. Namun untuk kampus mengajar terakhir adalah kampus mengajar 5 yang sudah ditutup pendaftarannya. Setelah itu dihimbau untuk seluruh mahasiswa akuntansi untuk tidak mengikuti kampus mengajar 5 ya, sesuai dengan edaran dari departemen. Nah, sebenarnya kalau kampus mengajar itu alurnya pendaftarannya melalui kampus merdeka.kemendikbud.go.id. Jadi yang tidak diperbolehkan bukan kampus merdekanya tapi kampus mengajarnya ya. Bu Mira, Kampus ya. maaf, saya interupsi sedikit, suaranya kurang kencang, jadi mungkin di beberapa gadget akan kurang jelas. Thank you. Oke, bentar Bu. Oke, baik. Saya lepas saja headsetnya. Terima kasih Bu Aul sudah diingatkan. Baik, baik teman-teman mahasiswa ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa yang tidak diperbolehkan setelah ini dihimbau untuk tidak diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi, baik D4, S1 akuntansi maupun pendidikan itu adalah kampus mengajar ya. Untuk S1 pendidikan akuntansi nanti diarahkan pada asistensi mengajar, karena asistensi mengajar itu memang wajib bagi S1 pendidikan akuntansi. Kenapa untuk S1 akuntansi dan D4 akuntansi tidak dihimbau untuk mengikuti kampus mengajar? Karena itu tidak sesuai dengan bidangnya ya, nanti takutnya disuruh mengajar atau seperti apa. Jadi lebih baik diarahkan ke program magang atau membangun desa, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran sudah sangat-sangat jelas yang tadi disampaikan oleh Bu Sheila. Biasanya asistensi mengajar ini dilaksanakan di semester genap ya, di antara bulan Juni hingga nanti bulan Mei, seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman mahasiswa harus mendaftar dulu di kampus Merdeka UM, di kampusmerdeka.um.ac.id dan melakukan pemilihan sekolah di ppl.um.ac.id sesuai dengan alur pendaftarannya. Ini sebenarnya ini cara untuk mendaftar di laman kampus Merdeka UM, dan ini bisa diakses di website kampus Merdeka UM ya teman-teman, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi. Baik, di sini memang mahasiswa nanti diminta untuk mendaftar sesuai dengan kalender akademik dan memilih paket konversi yang dijadwalkan oleh prodi. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa nanti akan mendapatkan pembekalan baik asistensi mengajar maupun kampus mengajar 5 ya. Nanti kampus mengajar 5 juga akan ada. Nanti pembekalannya melalui LP3 ya, bukan kalau dari prodi hanya sebatas instruksi atau administrasi saja yang disampaikan, jadi bukan detail kalian di sana harus berbuat apa, mengerjakan apa, itu nanti adalah materi pembekalan dari LP3 ya. Nah, kemudian nanti untuk paket konversi, saya langsung saja untuk paket konversi teman-teman mahasiswa ya, untuk pemilihan sekolah nanti sebenarnya
ini sudah ditentukan kalau kalau kampus mengajar kalian mengajukan kemudian di ACC oleh Kemendikbud, tapi kalau asistensi mengajar kalian memilih terlebih dahulu sesuai yang ada di laman ppl.um.ac.id. Namun pada dasarnya kriteria pemilihan sekolah adalah seperti ini ya. Untuk mahasiswa pendidikan akuntansi, kenapa dihimbau untuk tidak mengikuti kampus mengajar? Karena kami mengantisipasi bahwa mahasiswa S1 pendidikan akuntansi jangan sampai masuk ke sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan prodinya, yaitu SMP atau di SD. Kan kasihan ilmunya tidak tersampaikan begitu ya. Jadi arahannya adalah untuk S1 pendidikan akuntansi mengikuti asistensi mengajar. Nah, ini mata kuliah konversi yang semester ini akan dilakukan oleh teman-teman S1 pendidikan akuntansi angkatan 2020 ya. Yang pertama adalah pengenalan lapangan persekolahan atau PLP atau biasa disebut kalau zaman dulu namanya PPL ya. Nah, itu bisa dikonversi, kemudian kuliah kerja nyata atau KKN itu juga 4 SKS itu bisa dikonversi. Kemudian seminar pendidikan akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan dan perencanaan pajak. Nah, mata kuliah inilah yang nantinya bisa dikonversi untuk S1 pendidikan akuntansi dengan maksimal SKS adalah sebesar 20 SKS. Begitu. Nah, ini untuk yang S1 pendidikan akuntansi yang mengikuti asistensi mengajar. Sebenarnya untuk yang mengikuti kampus mengajar 5 dari prodi S1 pendidikan akuntansi itu juga mendapatkan konversi mata kuliah yang sama, namun tugas-tugasnya saja yang berbeda ya. Oke. Mohon maaf sebentar, sepertinya ada error di PowerPoint saya. Sebentar ya. Selanjutnya adalah konversi tagihan-tagihan untuk S1 program akuntansi ya. Biasanya kami memberikan tambahan tagihan luaran ya teman-teman untuk yang pendidikan akuntansi yang mengikuti program AM, baik nanti untuk tahun 2020 maupun nanti semester kedepannya untuk angkatan 2021 ya, yaitu berupa artikel ilmiah. Kalau AM itu secara berkelompok artikelnya, kemudian pengalaman mengikuti AM dalam bentuk teks, video pengalaman mengikuti AM, artikel pengabdian, laporan akademik atau laporan keikutsertaan program AM, publikasi media massa, video atau foto kegiatan, HKI, paten atau SPNJK ada. Kemudian untuk yang AM juga ada tambahan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat di sekolah beserta dengan guru pamongnya, ya, beserta media pembelajarannya, satu saja media pembelajarannya, ya. Kemudian hasil analisis laporan keuangan perusahaan, ya. Ini untuk mengkonversi mata kuliah analisis laporan keuangan dan juga nanti diminta untuk membuat rangkuman mengenai mata kuliah teori akuntansi dan teori perencanaan pajak. Ini satu orang satu bab saja. Babnya terserah kalian pilih apapun itu ya, terserah kalian. Nah, ini semacam bayangan kepada atau gambaran bagi teman-teman mahasiswa yang dari angkatan 2021 supaya mempersiapkan dirinya. Jadi untuk program AM sebenarnya tagihan luaran dari UM hanya artikel ilmiah, pengalaman mengikuti AM, dan juga video tentang pengalaman baik AM. Namun karena konversinya ada dari KKN juga, maka tagihan-tagihan KKN juga harus dikumpulkan beserta mata kuliah lain yang dikonversi tergantung dari pemberian konversi dari departemen begitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tekankan bahwa untuk semester ini hanya
asistensi mengajar dan kampus mengajar 5 ya. Untuk seterusnya ya, untuk ke depannya kampus mengajar kampus mengajar itu tidak dihimbau untuk diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi. Begitu ya penjelasannya. Begitu Bu Sheila penjelasan dari asistensi mengajar dan juga kampus mengajar. Semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Oke, Alfian Muhammad Juni. Ini udah kok. Oke, Alfian Muhammad Juni bisa. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya izin bertanya Bu mengenai yang mata kuliah yang dikonversikan tadi itu kan dijelaskan sudah ada seminar pendidikan akuntansi. Nah, itu saya masih belum paham Bu. Itu kita diberikan tugas untuk membuat perangkat pembelajaran sama media pembelajaran atau bagaimana gitu? Baik, Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Bu Miranti. baik Mas Alfian. Saya langsung menjawab ya. Jadi tagihannya itu adalah semua yang ada di situ harus dikerjakan. Ya, Mas Alfian ya. Kalau perangkat pembelajaran dan media pembelajaran itu adalah perangkat dan media yang sudah Mas Alfian buat di sekolah dengan guru pamong. Ya, jadi tidak membuat perangkat pembelajaran baru, media pembelajaran baru, tapi media dan perangkat pembelajaran yang sudah Mas Alfian buat ketika Mas Alfian mengikuti asistensi mengajar di sekolah. Begitu Mas Alfian. Oh, baik-baik Bu. Ya, jadi Saya kalau pikir suruh buat sendiri lagi baru dari awal gitu. tidak. Iya Jadi Bu, baik. jadi itu nanti jadi seluruh tagihan luaran yang sudah tertera di PowerPoint yang sudah saya share kemarin atau saya sampaikan hari ini, itu tagihan luarannya wajib dikerjakan dan dikumpulkan paling tidak nanti H-3 sebelum asistensi mengajar selesai, begitu. Begitu Baik Mas Bu, Alfian. terima kasih. Ya, sama-sama.